Dia tak segan-segan langsung mengeksekusi dan mati di tempat, bahkan di depan keluarga mereka. Iya kabare, enak zamanku toh. Gambar dan tulisan itulah yang saya lihat dalam sebuah perjalanan di belakang truk pengangkut sayur. Gambar itu memperlihatkan Pak Harto dengan senyuman khasnya, lambaian tangannya, membawa saya ke masa kecil di tahun 90-an. Saya lahir di penghujung tahun 80-an. Sempat menikmati manisnya hidup di masa kepemerintahan Pak Harto. Saya akan membahas sebuah peristiwa yang sangat mencekam di tahun 80-an. Khususnya bagi orang-orang yang bertato, preman kelas teri, anak-anak liar yang satu persatu hilang entah kemana secara misterius. Pastikan teman menonton video saya ini sampai habis. Bagi yang mau bikin kopi silahkan dibikin dulu. Oke. Dilarang miskin. Haji Muhammad Soeharto yang akrab disapa Pak Harto, media asing menyebutnya dengan The Smiling General. Dia lahir pada tanggal 8 bulan Juni tahun 1921 di Kemusu, Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia yang kedua ini menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, di masa kepemerintahan Pak Harto, dia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Pak Harto kerap membungkam semua kritik, tapi terlepas dari itu semua, banyak hal yang positif yang dilakukan Pak Harto, seperti hidup rakyat tercukupi. Nah, harga di masa itu stabil dan bahan-bahan pokok murah. Ibu kita ke pasar, pas pulang ke rumah masih ada uang sisanya di saku dari pasar tadi. Tindak kriminalitas yang sangat terkendali. Jarang begal terjadi di zaman Pak Harto ini, tidak sama seperti zaman sekarang. Maraknya pembangunan di sana sini, waduh, ini makanya Pak Harto ini dibilang dengan bapak pembangunan, ya kan? Di masa beliau banyak dibangun jalan, pembangunan gedung, jalan raya, jembatan, wah semuanya. Dan yang lebih membuat kita bahagia, negara kita Indonesia jadi macan Asia, disegani oleh negara-negara lain, tak sama seperti sekarang ini, ya kan. Saya jadi teringat pepatah lama, tiada gading yang tak retak. Jadi manusia pasti ada kekurangannya, meskipun itu seorang presiden, ya kan. Di zaman Pak Harto semua kritik kerap dibungkam. Saya masih ingat di waktu itu Pak Harto mengambil kebijakan dan keputusan orang takut untuk membicarakannya. Jangankan mengkritik, untuk membicarakannya aja takut. Maraknya praktek KKN tumbuh subur di zaman Pak Harto. Praktek kolusi sangat mudah kita temukan di lapangan. Yang ditumpas penjahat kelas teri, sementara penjahat kelas kakap dipelihara. Bayangkan, ya kan? Hukum di zaman Pak Harto tumpul ke atas, runcing ke bawah. Ya nggak jauh beda lah dengan zaman sekarang, ya toh. Mulai masuknya pihak asing yang menguasai sumber daya alam di bumi Nusantara ini. Banyak yang tergiur akan kemolekan tubuh Ibu Pertiwi. Sumber daya alam di negeri ini sangat seksi, teman-teman. Ladang emas yang sangat banyak di Papua, yang sangat besar. Minyak mentahnya yang sangat melimpah. Gas-gas alam yang tidak akan habis 7 keturunan. Belum lagi tambang batu bara yang sangat melimpah ruah.
Dan Pak Harto membuka keran investor hidung belang. Ya, keuntungannya mungkin lebih banyak untuk mereka yang si asing sana. Legislatif dan eksekutif dikuasai oleh satu partai pada zaman Orde Baru. Memang 3 partai yang eksis, tapi hanya satu yang mendominasi. Duanya hanya pelengkap sandiwara belaka. 32 tahun 6 periode bukanlah waktu yang sebentar. Banyak peristiwa yang berdarah yang terjadi seperti kasus Pulau Buru, Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari, peristiwa 27 Juli tahun 1996 atau Kuda Tuli Trisakti tanggal 19 Mei tahun 1998. Ada satu peristiwa yang akan saya bahas dengan sesuai data yang saya telah riset sebelumnya, yaitu peristiwa Petrus. Orang-orang menyebutnya dengan penembak misterius. Penembak misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia dari pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Pada waktu itu pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itulah muncul istilah Petrus penembak misterius. Gerakan operasi Petrus melibatkan banyak pihak dan lintas kesatuan seperti polisi dan TNI. Preman kelas Deri, gabungan anak liar atau disingkat Gali, sangat ketakutan. Bertato saja mungkin sudah cukup menjadi alasan bagi mereka untuk target sebuah operasi, dan banyak mereka yang salah sasaran. Biasanya korban diikat tangannya dengan luka tembakan di sekujur tubuh. Itulah yang dimasukkan ke dalam karung mayat-mayat itu dan diselipkan uang 20.000 rupiah, mungkin sekarang sekitar 200.000 lah, untuk biaya pemakaman. Dan mayat itu dilempar ke emperan toko, ke bantaran sungai, dan juga di tempat-tempat umum lainnya biar mudah ditemukan masyarakat, guna biar besok bisa dikubur atau dimakamkan. Yang menjadi sasaran di sini adalah anak-anak liar alias yang disebut paling populer Gali, gabungan anak liar. Mereka menguasai terminal bus, melancarkan aksi premanismenya di sana. Kerap terjadi pemalakan. Anak-anak itu menjadi target operasi Petrus. Banyak sekali yang diringkus lalu dihilangkan dan mayatnya dibuang ke jalan. Satu persatu Gali itu hilang dari terminal tersebut. Bayangkan. Biasanya pelaku Petrus memakai topeng dan berpakaian serba hitam, kayak film jadul dulu ya, bandit-bandit dia pakai sebo yang kelihatan cuma mata dan mulutnya ya kan. Biasanya dia menjemput sasarannya pada tengah malam yang sunyi senyap. Kalau orangnya kebetulan keluar di saat itu, yang punya rumah nih buka pintu, dia tak segan-segan langsung mengeksekusi dan mati di tempat, bahkan di depan keluarga mereka. Dari sekian banyak korban yang diringkus oleh si Petrus, ada juga yang selamat. Wah, sangat bersyukur nih orang bisa selamat si Petrus. Seperti kesaksian dari Trimurjo yang akrab dipanggil Kentus. Nah, ini beda ya teman. Ada yang Petrus, ada yang Kentus. Si Petrus penembak misterius. Kentus adalah nama orang Trimurjo, tapi akrab dipanggil Kentus. Dia orang Jogja ini. Kentus ini adalah seorang yang hidup di jalanan dan di terminal. Dia biasa menghabiskan hari di jalanan dan di terminal. Pokoknya dia hidup di jalanan lah gitu ya kan. Pada saat itu si Petrus beroperasi di Yogyakarta, di kampung halamannya nih dia beroperasi. Banyak dari teman Kentus ini yang satu persatu tewas akibat aksi dari Petrus ini yang penembak misterius.
Bahkan ada salah satu dari teman Kentus ini yang tewas ditembak pas di depan mata anak dan istrinya, di depan di kandang babi ini. Kebetulan nih orang temannya ini punya peternakan babi ya, pas ditembak ada anak, ada istrinya langsung di depan itu, apalagi dilihat anaknya, wah mungkin bisa lama teringat sampai anaknya itu. Nah, saat Kentus ingin melayat ke salah satu teman korbannya itu, Kentus ini dilarang, kamu jangan ke sana Kentus, karena berbahaya. Soalnya si Petrus itu bergentayangan di mana-mana. Pada saat itu Kentus sempat ketakutan. Dia takut sekali, seperti orang lebih takut dari kebakaran jenggot. Paniknya lebih atas level itu lagi. Dia berpikir, apakah saya korban berikutnya? Apakah saya? Itu terus menghantui pikirannya. Dia ketakutan, badannya dingin dan gemetar. Kentus berinisiatif menemui LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. LBH ini semacam kumpulan advokat untuk membela warga negara secara hukum. Sampai di Jakarta, si Kentus ini dia ke Jakarta ini. Si Kentus ini bingung. Dia tak tahu alamat kantor LBH tersebut. Untung aja ada teman si Kentus ini yang bekerja di media Kompas, dan dia bertanya kepada temannya dan temannya menunjukkan alamat kantor LBH tersebut. Dia sempat menginap 1 minggu di kantor LBH. Komandan Kodim di Jogja mengetahui akhirnya kalau si Kentus berada di Jakarta. Nah, dia diam-diam dari Jogja ke Jakarta karena ketakutan tadi itu. Takut dibunuh, kan temannya udah mati semuanya. Komandan Dandin ya kan, dia menelpon kantor LBH. Langsung ke kantornya ditelepon, meminta si Kentus untuk menyerahkan dirinya. LBH mau menyerahkan Kentus dengan syarat harus ada surat jaminan hidup. Dandim itu menyetujuinya. Surat itu dikirim ke LBH Jakarta. Kentus langsung balik dia ke Jogja. Tak lama surat itu datang. Sesampai di Jogja, Kentus dijemput oleh 4 orang tentara pakai tutup kepala, pakai senjata laras panjang, layaknya teroris. Selama 1 minggu di sel Kodim, Kentus diinterogasi dan diteror. Hei Kentus, kau akan dibunuh, soalnya temanmu semua sudah pada dibunuh. Pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa dikumpulkan untuk ditanya apakah Kentus pernah minta uang kepada mereka. Nah, ini di Kodim ditanya nih, soalnya banyak tahanan di sana yang saya bilang, ada yang bertato, ada yang gali, semuanya cukup lah. Ternyata pengusaha Tionghoa itu bilang bahwa Kentus tidak pernah minta uang pada saya. Nah, kalau ada salah satu dari Tionghoa itu bilang, iya dia pernah minta uang pada saya, alias dia pernah memalak saya di kedai saya, di toko saya, otomatis di hari itu juga nyawa Kentus melayang. Untung saja dia bilang tidak. Akhirnya si Kentus orang yang sangat beruntung di dunia. Dia bebas, tapi dia wajib lapor selama 6 tahun. Akibatnya yang negatifnya, si Kentus udah blacklist, susah mencari pekerjaan di sana sini, melamar kerja sini situ susah. Bahkan teman-temannya menjauhi dia. Kisah Kentus ini adalah sepotong potret yang terjadi di saat Petrus beraksi di zaman Pak Harto. Aksi Petrus mulai mereda pada tahun 1985. Tak kurang dari 2.000 orang lebih meninggal dan hilang dari tahun 1982 sampai 1985. Itu tidak termasuk orang yang melarikan diri. Petrus sempat menggegerkan dunia internasional karena ini terjadi tidak satu lokasi di Indonesia. Peristiwa itu masih melekat di lubuk hati dan sanubari orang-orang yang pernah hidup di zaman Orde Baru. Ini pendapat saya. Kita kan berpendapat boleh bebas. Saya sih setuju Petrus dihidupkan kembali
mungkin ekstrim, tapi bukan untuk preman kelas Denny, melainkan untuk penjahat berdasi yang mencuri uang negara. Coba bayangkan aksi Petrus menembak 10 orang penjahat berdasi. Saya pastikan korupsi di Indonesia akan berhenti. Percuma buat undang-undang anti korupsi, karena yang buat undang-undang itu adalah pelakunya sendiri. Sekarang pilih mana? Para koruptor itu yang enak-enak, yang mengerogoti uang rakyat, atau pilih anak cucu kita akan belangsak di kemudian hari? Dilarang miskin.